Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Nah, insyaallah pada hari ini, pada hari yang penuh berkah ini, saya akan membacakan sebuah materi di dalam pembelajaran manajemen pendidikan bahasa Arab, yaitu tentang manajemen pengembangan kemampuan peserta didik. Jadi sebelum saya membacakan sebuah materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya sendiri, nama saya Muhammad Rizky Aksar Saputra. Di sini saya akan membacakan materi pertama, sekaligus untuk menjadi moderator, untuk menjalankan sebuah makalah pada hari ini. Kemudian ada kawan saya yang bernama Al-Mujib, dan dia akan membacakan materi yang kedua. Dan di sini kami adalah kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 13, yang akan membahas tentang manajemen pengembangan kemampuan peserta didik. Baik, langsung saja. Jadi, Islam adalah agama yang selalu mengajarkan untuk rapi, benar, tertib, dan teratur dalam mengajarkan sesuatu. Segala prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan tertib tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Tujuan dan landasan dalam melakukan sesuatu itu pun harus jelas agar kegiatan menjadi terarah dan terdapat ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hal ini merupakan prinsip utama dalam Islam. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka manajemen yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola sesuatu agar terlaksana dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang sudah disyariatkan dalam Islam. Berkaitan dengan hal di atas, keberhasilan dari suatu pendidikan tidaklah hanya diukur dari kualitas inputnya saja. Banyak sekolah yang inputnya baik dan berkualitas, outputnya justru malah biasa saja. Input yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Ketika dibarengi dengan manajemen yang baik, maka dari itu penulis akan sedikit berbagi mengenai manajemen peserta didik dan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen peserta didik. Langsung saja, untuk yang pertama, definisi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Manajemen sendiri diartikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang para ahlinya. Peserta didik adalah semua orang yang terlibat atau terdaftar dalam suatu lembaga pendidikan formal melalui jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu. Jadi semua orang, baik yang menempuh jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, itu disebut sebagai peserta didik atau pelajar. Manajemen peserta didik sendiri dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Dari beberapa definisi tentang manajemen peserta didik tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen peserta didik adalah pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik, baik itu proses pembelajaran di dalam kelas maupun proses pengembangan potensi peserta didik di luar kelas. Selain itu juga mengatur kegiatan peserta didik, mulai dari peserta didik terdaftar dalam suatu lembaga sekolah sampai ia lulus dari lembaga sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya, yang ke-B, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum dari manajemen peserta didik
ialah mengatur segala kegiatan-kegiatan peserta didik agar semua kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah, sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur secara dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus dari manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Kemudian yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keempat, dengan terpenuhinya 1, 2, 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Kemudian selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin, baik dari segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan, dan potensi lainnya dari peserta didik. Secara khusus, fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik adalah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitas tanpa banyak terhambat, meliputi kemampuan kecerdasan, kemampuan bakat, dan kemampuan lainnya. Kemudian yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik adalah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, orang tua dan keluarganya, lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial lingkungannya. Kemudian yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik adalah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Karena hobi juga merupakan penunjang terhadap pengembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan peserta didik adalah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Kemudian yang ke-C, selanjutnya tentang prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik berfungsi mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Kemudian yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat
Ini mengandung arti bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan peserta didik. Apa yang diberikan pada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah. Lebih-lebih di masa depan, selain prinsip-prinsip di atas, seorang pendidik juga harus memperhatikan kebutuhan murid. Ya, seorang pendidik diharapkan dapat mendidik dan mengembangkan anak didiknya ke arah potensi sesuai yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka setaraf dengan kemampuan yang dimilikinya. Itu dapat yang disampaikan untuk materi yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh kawan saya yang bernama Saudara Al-Mujib. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 13 dan kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang sudah kami buat, dan tadi sudah disampaikan beberapa materi oleh teman kita Muhammad Rizki Askar Saputra, dan saya akan melanjutkan beberapa materi yang belum disampaikan di ruang lingkup manajemen peserta didik. Secara umum, manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan ada memiliki tiga utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama menerima peserta didik baru, dan yang kedua kegiatan kemajuan belajar mengajar, dan yang ketiga pembinaan kepada peserta didik tersebut. Secara rinci ada beberapa di ruang lingkup peserta didik, diantaranya yang pertama perencanaan peserta didik. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam manajemen kesiswaan yaitu mengadakan perencanaan, dan yang kedua menerima peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru ini salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Dan yang ketiga orientasi peserta didik. Peserta didik yang sudah melakukan daftar ulang akan melakukan masa orientasi siswa, yaitu bisa disingkat dengan MOS, masa orientasi siswa. Dan yang keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Dan yang kelima pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik ini bisa dikelompokkan per kelas atau bisa dikelompokkan beberapa kelompok untuk dibagi. Dan yang keenam mengatur evaluasi hasil belajar mengajar. Dan yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Dan yang terakhir kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Pendidikan di sini didasarkan atas norma-norma tertentu bagi peserta didik. Norma-norma dan aturan tersebut mengharuskan peserta didik untuk mengikuti. Selain itu, pendidik selayaknya juga menjadi contoh kepada peserta didik tersebut. Alternatif dan solusi permasalahan. Cara mengidentifikasi kompetensi awal dari karakteristik siswa atau peserta didik. Ada 3 sumber yang bisa memberi informasi pada pendesain instruksional, yaitu yang pertama siswa atau calon siswa peserta didik. Yang kedua orang yang mengetahui kemampuan seperti guru atau atasannya. Dan yang ketiga guru mata pelajaran. Cara yang bisa dilakukan dalam mengidentifikasi perilaku awal peserta didik tersebut. Yang pertama mengungkapkan kosakata yang berhubungan dengan angka, benda,
kelas, di sekolah dan di rumah bagian tubuh, dan selanjutnya mengungkapkan ungkapan menyapa orang yang belum dikenal dan sudah dikenal atau saling sapa. Dan selanjutnya memahami tata bahasa seperti tenses, simple present, tasi, dan membuat kalimat sederhana sesuai dengan tenses. Dan yang terakhir, mengungkapkan makna yang terdapat dalam teks yang berbentuk kalimat untuk melatih peserta didik tersebut. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.